Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya dari dengan NIM 243 243 Saya dari Teknik Informatika. Uh, saya ingin mewawancari Abang untuk tugas wawancara psikologi. Apakah sekarang? Boleh, silakan. Jadi untuk pertama kayak hal bagi abang untuk mahasiswa, hal paling menantang apa kayak menjadi seorang mahasiswa? Hal yang paling menantang dia seorang mahasiswa mungkin awal-awal sih beradaptasi ya. Gimana kita bisa beradaptasi sebagai seorang mahasiswa baru yang lagi mahasiswanya itu bukan asal dari Sumatera Barat. Saya bukan dari Sumatera Barat, saya dari Tangerang. Jadi ya, di tahun pertama kesulitannya adalah bagaimana cara beradaptasi. Banyak sekali culture shock ketika jadi mahasiswa Padang, mulai dari pola pertemanannya, lingkungannya yang berbeda. Jadi kayak ya hal-hal seperti itu yang menjadi tantangan sebagai mahasiswa gitu di tahun-tahun awal. Tapi setelah beradaptasi pun ada juga tantangannya, mulai bagaimana kita bisa survive ya, di lingkungan akademik, bagaimana kita bisa bertahan di lingkungan pertemanan ya sangat beragam orang-orangnya. Jadi harus tantangannya adalah bagaimana cara kita bisa memilih teman yang baik untuk kita, bagaimana kita bisa memilih kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa untuk mendukung kita baik di sisi akademik ya, ataupun di non akademik seperti misalkan kita gabung organisasi. Dengan kalau abang kan jadi kayak memilih teman gitu kan. Menurut abang bagaimana cara kita memilih teman yang baik untuk kita? Kalau memilih teman yang baik tentunya kan nggak bisa kita lihat langsung kayak cuma sebentar kita bisa nilai aja teman baik. Nah, tapi ada proses. Tapi satu hal biasanya yang saya lihat adalah bagaimana orientasi pertemanannya. Apakah orientasi pertemanan ini hanya untuk nongkrong, untuk main-main gitu. Jadi kan udah jelas tuh orientasinya mungkin nggak yang produktif, dia cuma nongkrong-nongkrong. Tapi kalau orientasinya misalkan kayak yuk kita project bareng, lomba bareng, nugas bareng, belajar bareng, itu bisa menjadi salah satu acuan kalau dia adalah teman yang bisa kita ajak untuk proses untuk belajar bareng. Karena kan sekarang banyak orang yang kayak punya teman banyak gitu, tapi yang hanya untuk seru-seruan, main bareng atau ngumpul bareng. Kan kita seorang mahasiswa kan pengen punya skill lebih gitu kan, yang punya teman untuk bisa berproses berjuang, jadi kayak ya harus bisa pandai-pandai gitu. Abang bisa langsung menurut abang peran apa aja yang paling penting untuk dimainkan mahasiswa kampus ini? Peran untuk apa? Peran sebagai isi atau peran Kayak jadi mahasiswa kampus apa kayak jadi aktif. peran sebagai mahasiswa kan sebenarnya mahasiswa ini dia harus sebagai agent of change ya, agen perubahan gitu, atau sebagai penggerak gitu. Nah, kalau misalkan kita adalah orang yang aktif di kampus, misalkan jadi aktivis kampus, ya, gabung organisasi, berarti kan kita punya peran untuk bisa mengajak orang-orang buat berpikir kritis dan bagaimana melihat suatu isu di masyarakat, misalkan ada problem-problem ataupun misalkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu enggak relevan atau enggak baik untuk rakyat, ya kita harus turun tangan ya, kasih tahu ke mahasiswa kalau misalkan negara kita lagi nggak baik aja, kita mulai pergerakan dari media sosial, kita kasih apa kecaman-kecaman atau kita masih edukasi, dan pada akhirnya kita bisa turun ke jalan misal untuk membuat buat kebijakan itu diperbaiki lagi seperti yang kasus kemarin soal DPR gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita emang nggak sebagai aktivis kampus, kita ngambil peran sebagai orang yang aktif aja, kita menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu, kita bisa memanfaatkan waktu kuliah dengan benar, misalkan ikut-ikut program, misalkan ada magang berdampak, misalkan ada program-program lomba itu diikuti. Itu sebagai peran kita mahasiswa agar kita tidak cuma jadi orang yang ya kuliah pulang, tapi ada hal yang berbeda dari diri kita. Karena kalau misalkan kita cuma kuliah pulang, orientasi kita kan di ijazah ya. Nah, kalau ijazahnya kan semua orang dapat ijazah sekarang, tapi untuk dapat pekerjaan kan susah kan. Makanya kita harus punya nilai jual skill yang lebih dari sekedar ijazah. Jadi untuk menjadi orang yang di sebuah kampus itu kayak berarti organisasi itu jadi pilihan yang bagus gitu. Kalau menurut saya pribadi, organisasi pilihan yang bagus. Kenapa? Karena kita bisa bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang,
dengan pemikiran yang berbeda-beda gitu kan. Kadang kalau kita diskusi suatu topik kegiatan tapi mereka punya asumsi yang berbeda gitu. Tapi di situ kita juga membuka wawasan kita terkait banyak hal. Oh ternyata benar juga apa yang dibilang. Oh ternyata saya baru tahu kalau ini tuh ini gitu misalkan. Dan akhirnya jadi diskusi bagaimana kita bisa meyakinkan orang biar setuju sama pendapat kita, ataupun bagaimana cara kita bisa menyatukan semua pandangan menjadi satu. Karena kan pada akhirnya kita punya satu tujuan yang sama. Jadi ya, itu hal yang sangat penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah koneksi. Karena kalau ada ini kan berbeda-beda orang jurusan, daerah gitu kan. Nah, itu kita punya koneksi. Karena kan hal yang paling penting ya kayak ya kita lulus nanti bro ada lowongan kerja nggak gitu, bro ada ini deh gitu kayak ya koneksi adalah kunci sekarang. Bagaimana pengalaman abang dalam berkomunikasi dengan dosen, dan apa yang membuat berkomunikasi dengan dosen itu jadi efektif? Ya, tapi itu sebenarnya hal yang sangat tidak sulit digeneralisasikan. Tapi kalau kita harus lihat juga tipikal dosennya seperti apa. Kita ada tipikal dosen yang memang ya sangat formal gitu kan. Nanti kita harus sopan untuk menghubungi dosen dari chat ataupun komunikasi langsung gitu. Tapi hal-hal yang harus diperhatikan kayak kapan kita menghubungi dosen, misalkan pagi sampai jam berapa gitu kan, atau kita bertemu dosen lihat apakah dosennya sibuk atau enggak gitu. Cuma cara yang terbaik untuk bisa berkomunikasi dengan dosen adalah kita harus bisa menjadi seorang mahasiswa yang baik gitu. Kayak misalkan dosen melihat kita, oh ini anaknya aktif di kelas gitu kan, oh sering masuk kelas, berarti dosen juga akan welcome ketika kita mau bertanya atau berkomunikasi, pasti akan dijawab dengan baik. Tapi kalau misalkan kita aja jarang masuk kelas gitu, tugas asal-asalan, tapi dosen juga akan menilai kita apa nih mahasiswa mungkin kelas gitu. Kita harus bisa dulu untuk mengambil hati dosen gitu kan, dalam hal ya kita menjadi mahasiswa yang baik gitu kan, mahasiswa yang serius menjadi seorang mahasiswa, dan nanti lambat laun bisa untuk berkomunikasi dengan dosen secara efektif gitu kan. Misalkan abang menceritakan situasi yang pernah menjadi kesalahan pahaman atau gap komunikasi di dosen atau kampus sama teman atau sama teman atau sama teman dosen atau sebenarnya banyak sih ada. Kalau misalkan sama dosen pernah kayak misalkan terkadang dosen itu kan salah mengartikan kita. Misalkan saya dulu tuh seorang ketua kelas di mata kuliah, saya mengingatkan dosen kayak sebenarnya nggak mengingatkan tapi konfirmasi kayak bu apakah besok kita masuk gitu kan di kalian ngasih ruangan dan jadwal, tapi dosen itu mengartikan bahwasanya dosennya ini kayak dikiranya lupa akan jadwal besok kan. Jadi kayak dosennya bilang nggak perlu anda untuk konfirmasi ke saya ataupun bilang ke saya besok ada kelas, saya tahu jadwalnya, jadi anda siap-siap aja di kelas. Nah, ya itu sebenarnya kesalahpahaman juga gitu kan bagi saya dan dosen. Padahal maksud dan tujuan saya adalah pertama pengen menanyakan gitu kan besok kalau masuk atau tidak, atau besok ada hal-hal yang mungkin perlu disiapkan mahasiswa seperti besok bawa buku gitu, besok bawa laptop gitu, atau enggak kayak oh besok kita pindah kelas ke sini misalkan. Jadi kayak ada hal-hal yang ya sebenarnya harus dipersiapkan gitu, karena kalau misalkan kita tahu dosen yang besok akan masuk ada tugas tambahan, kita bisa mempersiapkan lebih awal gitu. Tapi terkadang ya ada beberapa tipikal dosen yang nggak suka dihubungi gitu kan, tapi ya nggak masalah gitu, tergantung bagaimana kita menjadi mahasiswa. Cuma case-nya adalah sekarang kan dosen itu nggak semuanya sih, tapi beberapa ada yang kayak kita masuk kelas ternyata tiba-tiba ngabarin gak jadi kelas gitu kan, atau kelasnya diundur gitu. Sebenarnya ya memang sebagai mahasiswa ya memang kita punya jadwal kelas jam segitu, cuma kan alangkah lebih baiknya jika memang nggak bisa masuk atau tiba-tiba dilakukan bisa dari jauh-jauh hari gitu kan. Apalagi kalau mahasiswa yang nggak punya kendaraan atau jauh dari kampus, itu kan akan menjadi hambatan juga. Dia harus berangkat lebih cepat, mengeluarkan uang lebih banyak, terus tiba-tiba harus pulang lagi gitu. Jadi kayak ya, harusnya bisa menjadi jalan tengah, ya kita bisa saling mengabarkan konfirmasi dulu, oh nanti masuk ya kelas itu misalkan kayak gitu. Bang, kayaknya sekian dulu untuk wawancara kita. Terima kasih yang sudah bersedia untuk kami wawancarai. Terima kasih.